pelaksanaan penelitian yang ditujukan untuk penelitian action research classroom atau penelitian tindakan kelas. Terdapat 4 langkah dalam penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, dan refleksi terhadap tindakan. Ini disebut dengan siklus. Apa itu perencanaan tindakan? Perencanaan tindakan adalah identifikasi masalah, kemudian analisis penyebab masalah, lalu tindakannya sebagai pemecahan masalah. Jadi pertama kali ini adalah dalam langkah PTK adalah merencanakan tindakan. Ada identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, serta tindakannya harus direncanakan dengan baik dan benar. Jadi kita harus melihat masalah apakah benar-benar terjadi dan dirasakan oleh guru saat melaksanakan tugasnya. Kemudian masalah tersebut harus bisa dipecahkan, dan itu merupakan kewenangan dari guru karena ini adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian memiliki manfaat yang jelas, yaitu pemecahan masalah ini bisa menjadi sebuah solusi dan memiliki manfaat yang bisa dipertanggungjawabkan berikutnya. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan tindakan, ini yang pertama. Kemudian setelah kita rencanakan, lalu tentu adalah pelaksanaan tindakan. Setelah menemukan masalah, tentu kita akan menentukan aksi-aksi kita gitu. Ini disebut dengan action juga kalau dalam bahasa Inggrisnya. Action. Nah, di pelaksanaan tindakan ini yang pertama adalah aksi apa yang kita akan lakukan gitu, baik secara kajian teoritis ataupun konsep. Jadi kita melaksanakan tindakannya harus berdasarkan teori dan juga konsep. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adakah alternatif tindakan yang dapat dipercayai atau diasumsikan dapat menjawab permasalahan yang muncul. Alternatif tindakan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara menguji tindakan tersebut sehingga dapat dibuktikan sehingga terjadi perbaikan kondisi dalam peningkatan proses kegiatan pembelajaran. Pembuktian. Setelah direncanakan tindakan, lalu berikutnya adalah pelaksanaan tindakan. Setelah kita menemukan masalah, bagaimana caranya kita memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan teori, kemudian konsep-konsep, serta menyiapkan juga alternatif tindakan jika seandainya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan itu juga semuanya harus melalui pembuktian. Jadi tahapan kedua adalah pelaksanaan tindakan. Kemudian yang ketiga di sini adalah pengamatan tindakan atau bahasa Inggrisnya observasi. Atau observing. Nah, di pengamatan tindakan ini adalah kegiatan untuk mengamati dalam penelitian tindakan kelas untuk mengetahui dan memperoleh gambaran lengkap secara objektif tentang perkembangan proses pembelajaran. Jadi tujuan di pengamatan tindakan adalah untuk mengamati, untuk mengamati, mengetahui dan memperoleh informasi mengenai kegiatan di kelas. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengambil data. Apa itu atau metode apa yang bisa kita gunakan untuk mengambil data? Yang pertama adalah menggunakan observasi. Ya, jadi bagaimana kita mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian kita juga melihat alat dan bahan ini maksudnya adalah
kita mengamati kegiatan peserta didik di kelas gitu. Kemudian yang berikutnya adalah wawancara. Ya, kita mewawancarai peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan angket. Ya, angket adalah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa secara tertulis yang berguna untuk mengungkapkan tanggapan balik siswa dan dampak dari aktivitas selama proses pembelajaran berlangsung. Angket itu bisa tes dan non tes ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa kita kumpulkan data dengan jurnal. Jurnal ini adalah catatan harian peserta didik ya, mengenai kita bisa lihat di situ mengenai cara guru mengajar atau interaksi dengan sesama peserta didik ya. Kemudian yang kelima, dokumentasi. Di dokumentasi ini kita bisa mencari gambar atau foto kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah nilai ulangan atau tes. Nilai ulangan atau tes, yaitu penilaian hasil tugas yang dilakukan guru lain yang sejenis. Jadi di pengamatan tindakan ini atau langkah ketiga ini adalah kita bisa menggunakan observasi, lalu mewawancara peserta didik, lalu diberikan angket, non tes tapi ya, kemudian jurnal, lalu mendokumentasikan, dan yang keenam adalah dengan melihat nilai ulangan atau tesnya mereka. Lalu setelah langkah ketiga ini, langkah keempat sini ya, angka keempat itu adalah refleksi terhadap tindakan atau bahasa Inggrisnya reflection. Nah, refleksi ini untuk mengadakan upaya evaluasi yang dilakukan guru dan tim pengamat dalam penelitian tindakan kelas. Refleksi dapat dilakukan dengan cara berdiskusi dengan berbagai masalah yang muncul di kelas penelitian yang diperoleh dari hasil analisis data sebagai bentuk dan pengaruh tindakan yang telah dirancang. Jadi ketika kita sudah kita flashback lagi ya, berarti di perencanaan tindakan kita menemukan masalah, lalu masalah tersebut kita cari solusinya di pelaksanaan tindakan atau action, kemudian kita amati di observing ini ya, kita amati, kemudian kita lihat hasilnya di refleksi atau reflection di langkah keempat. Jadi ini adalah 4 langkah yang saling berkesinambungan satu sama lainnya, dan 4 langkah ini disebutnya sebagai siklus. Nah, yang keempat ini, melalui refleksi ini maka peneliti akan menentukan keputusan untuk melakukan siklus lanjutan atau berhenti karena masalahnya telah terpecahkan. Jadi bisa saja hanya ada satu siklus tanpa perlu kita menuju sampai 3 siklus ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan melihat satu artikel yang judulnya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament atau TGT dalam upaya meningkatkan hasil belajar matematika siswa SNPTN. Dilakukan oleh Kadirtia, dosen pendidikan jurusan PMIPA PMIPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Halueo. Kita bisa lihat di sini di abstraknya. Abstrak itu adalah simpulan dari penelitian dia. Penelitian ini adalah merupakan jenis PTK. Tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Penelitian dilaksanakan sebanyak 3 siklus dengan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Dari 3 siklus itu ternyata didapatkan nilai 46,88 siklus pertama, siklus kedua 68,75%, kemudian siklus ketiga sebesar 87,5%. Jadi terdapat progres dari ketiga siklus tersebut. Nah, kesimpulannya adalah guru diharapkan bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan memahami karakteristik siswa serta bahan ajar yang disesuaikan.
Ini adalah hasil penelitian dari Kadirtia yang menggunakan 3 siklus. Kita akan bedah. Oke. Jangan lupa tadi ada 4 tindakan untuk penelitian PTK. Kita akan lihat desainnya di sini. Desainnya oke, ini sudah ketemu. Ya. Rancangan model penelitian tindakan kelas, yaitu ketika dia sudah menemukan permasalahannya, sini posisinya permasalahan, lalu dia menggunakan alternatif pemecahan atau rencana tindakan 1. Apa permasalahannya? Nilai peserta itu kurang, peserta didik itu kurang, maka si peneliti ini mengumpulkan teori-teori, mengumpulkan konsep-konsep untuk mencari sebuah solusinya, dan didapatkan adalah penelitian kooperatif. Kemudian dilaksanakan tindakannya, lalu observasi, analisis data 1, dipenuhkan semuanya, dipenuhi semua, lalu terjadilah refleksi pertama. Di sini kita bisa lihat ada nih contohnya. Ya, pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada ini adalah melaksanakan rencana pembelajaran, observasi, refleksi, dan data pengambilan datanya adalah menggunakan guru dan siswa. Jenis datanya adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data itu bisa kita dapatkan dengan tes hasil belajarnya, lembar observasinya, pengamatan langsung, dan jurnal kesehariannya. Teknik pengambilan datanya dengan menggunakan lembar observasi. Ya, jadi ini yang pertama siklus 1, kemudian siklus 2. Oke. Ini nilai-nilainya pertemuan 1, pertemuan 2. Lalu kesimpulan dan sarannya adalah berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pada tindakan siklus dari penelitian ini terlihat bahwa hasil tes tindakan siklus 1 setelah mendapatkan model pembelajaran tipe TGT atau TGT sebesar 46,88%. Nah, ini ya, dibandingkan dengan tes awal. Namun indikator penelitian ini belum tercapai sehingga dilanjutkan pada tindakan siklus kedua. Jadi, siklus itu bisa berhenti jika kita mendapatkan nilai yang diharapkan, yaitu sekitar 85%. Siklus kedua didapatkan nilai 68,75%. Belum masuk ya, belum masuk kategori 85, masih jauh sekali. Maka dikatakan karena indikator keberhasilan penelitian ini belum juga tercapai, maka penelitian dilanjutkan dengan tindakan siklus ketiga. Lalu setelah siklus ketiga hasilnya adalah 87,5%. Peningkatannya dari 68 ke 87 adalah 18,75%. Jadi didapatkan nilai yang sudah dianggap memenuhi kriteria keberhasilan, yaitu 87,5%. Oke. Jadi ini 3 siklus. Siklus pertama yaitu perencanaan, kemudian tindakan, observasi, dan refleksi masih kurang, maka lanjut lagi ke siklus kedua. Siklus kedua masih belum juga 85% nilai dari peserta didik ini, maka dilanjut lagi ke siklus ketiga. Oke, itu contoh dari penelitian ini. Nanti silakan lihat di bagian bagian bawah itu di deskripsi akan saya masukkan tulisan ini ya, atau artikel ini. Oke, itu saja, sekian untuk hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.